Halo guys, selamat datang di channel Bang Nimo. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang semua jalur evolusi milik Kumoko dan pilihan evolusi miliknya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nimo. Sebelum berevolusi menjadi dewa, awalnya Kumoko hanyalah monster laba-laba yang merupakan monster lemah di labirin besar Eldo. Kumoko terlahir dari monster laba-laba bernama Quintaratek yang merupakan salah satu monster terkuat di labirin besar Eldo. Tapi anak yang terlahir dari Quintaratek merupakan monster terlemah di labirin besar Eldo, yaitu jenis monster laba-laba yang bernama Small Laser Taratek yang merupakan wujud pertama Kumoko ketika dilahirkan. Setelah ketika Kumoko terlahir, dia harus terus-menerus bertarung melawan monster yang memiliki status lebih tinggi dari Kumoko untuk dapat bertahan hidup. Kumoko sendiri menggunakan jaring laba-laba dan otaknya sebagai senjata untuk melawan musuh-musuh yang statusnya lebih tinggi darinya, dan berhasil berevolusi menjadi spesies laba-laba yang jauh lebih kuat. Ketika pertama kali Kumoko berevolusi, di saat Kumoko berhasil mengalahkan monster ular Erlo Baradrat dan naik ke level 10 dari jenis monster laba-laba Small Laser Taratek. Kumoko mendapatkan dua pilihan evolusi, yaitu Small Taratek dan Laser Taratek. Kumoko memikirkan itu dengan serius karena itu merupakan pilihan yang akan menentukan hidup Kumoko. Dan akhirnya Kumoko memilih evolusi Small Taratek. Karena jika Kumoko memilih evolusi Laser Taratek, maka ukuran tubuh Kumoko akan membesar dan Kumoko juga akan kehilangan kegesitannya. Evolusi selanjutnya yang akan dipilih oleh Kumoko adalah evolusi Small Poison Taratek. Kumoko mendapatkan evolusi ini setelah Kumoko berhasil mengalahkan pasukan monyet dan mencapai level 10 dari jenis monster laba-laba Small Taratek. Awalnya ketika Kumoko berhasil mengalahkan pasukan para monyet, Kumoko mendapatkan pilihan evolusi. Tapi Kumoko tidak langsung berevolusi dan langsung naik ke lapisan atas. Tapi bukannya lapisan atas yang diinginkan oleh Kumoko, malah yang dia lihat adalah lapisan tengah labirin besar Eldo yang dipenuhi dengan magma. Di waktu itu, Kumoko diserang oleh Erlo Generus yang membuat Kumoko harus kembali ke lapisan bawah. Lalu Kumoko berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh Kumoko. Jika dia memilih lapisan bawah, maka dia akan bertemu dengan naga tanah. Jika dia pergi ke lapisan tengah, maka dia akan berada di kolam magma. Yang membuat Kumoko hanya memiliki satu pilihan, yaitu evolusi. Ketika Kumoko akan berevolusi, dia mendapatkan dua pilihan saat itu, yaitu evolusi Taratek dan evolusi Small Poison Taratek. Kumoko tentu saja memilih evolusi Small Poison Taratek, dikarenakan itu merupakan evolusi spesies langka dari monster laba-laba yang memiliki racun yang sangat kuat, dan tentu saja dikarenakan ukurannya yang kecil. Setelah Kumoko berevolusi menjadi spesies Small Poison Taratek, Kumoko langsung mencari skill di skill list dan menggunakan poinnya untuk mendapatkan skill kesombongan yang berharga 100 poin. Ketika mendapatkan skill kesombongan, semua status milik Kumoko meningkat sebanyak 100 dan Kumoko juga mendapatkan gelar penguasa kesombongan dan perolehan beberapa skill, dan setelah itu Kumoko langsung menuju lapisan tengah untuk mendapat menuju ke lapisan atas. Ketika Kumoko berada di lapisan tengah, Kumoko terus-menerus berhadapan dengan banyak monster dan harus bertarung melawan mereka. Tapi berkat itu, Kumoko terus-menerus menjadi semakin kuat dan naik level ke level 10 di mana Kumoko dapat berevolusi. Ketika Kumoko naik ke level 10 dari spesies Small Poison Taratek, setelah dia mengalahkan Elgenerov, Kumoko mendapatkan dua pilihan evolusi, yaitu evolusi Poison Taratek dan evolusi Zoaire. Kumoko langsung memilih pilihan evolusi Zoaire dikarenakan kondisi sulit yang dibutuhkan untuk dapat berevolusi menjadi Zoaire, yaitu laba-laba kecil yang memiliki status lebih standar dan gelar assassin. Setelah Kumoko berhasil berevolusi menjadi Zoaire, status milik Kumoko meningkat sangat banyak sehingga Kumoko sangat senang dikarenakan dia menjadi sangat kuat. Dia juga mendapatkan kemampuan baru ketika berevolusi, yaitu serangan korosi. Ketika Kumoko pertama kali menggunakan serangan korosi, Kumoko kehilangan sabit yang ada di tangan milik Kumoko dan sedikit SP miliknya. Ini juga merupakan evolusi di mana Kumoko mulai menyadari keberadaan administrator, serta pertemuan pertamanya dengan Guilo dan percakapan pertamanya dengan Di. Evolusi selanjutnya yang akan didapatkan oleh Kumoko adalah evolusi Edesain. Syarat agar dapat berevolusi menjadi Edesain adalah Zoaire level 20. Ketika itu, Kumoko mendapatkan tiga pilihan evolusi, yaitu evolusi Orthokardinal, Greater Taratek, dan Edesain.
Kumoko sudah pasti tidak akan memilih evolusi Greater Taratek. Karena jika Kumoko memilih evolusi Greater Taratek, maka ukuran Kumoko akan menjadi besar sehingga Kumoko tidak akan memenuhi syarat lagi untuk dapat berevolusi menjadi Arachne. Di saat itu, Kumoko sudah mendapatkan kebijaksanaan sehingga Kumoko dapat melihat jalur evolusi dari spesies miliknya. Sehingga pilihan evolusi Kumoko tersisa dua, yaitu ortokardinal dan Edesain. Tapi jujur saja, Kumoko sendiri mengatakan jika evolusi ortokardinal itu tidak berguna. Dikarenakan ortokardinal adalah spesies laba-laba yang memiliki kecerdasan melebihi monster lain dan memiliki kemampuan untuk membuat perangkap. Kumoko sendiri sudah dapat menggunakan perangkap ketika dia lahir. Dan Kumoko juga memiliki pemikiran seperti manusia dikarenakan Di yang memberikan Kumoko sedikit dari jiwa dan ingatannya sebagai Wakabahiro, yang membuat Kumoko memiliki kemampuan untuk berpikir seperti manusia. Dan juga evolusi ortokardinal berada di jalan buntu evolusi, di mana Kumoko tidak akan bisa berevolusi lagi jika Kumoko memilih evolusi ortokardinal, yang membuat Kumoko memiliki satu pilihan evolusi, yaitu Edesain. Di light novelnya, ketika pertemuan pertamanya dengan Ronan, Kumoko telah berevolusi ke bentuk Edesain dan dapat dengan mudah mengungguli Ronan dan pasukannya dan membantai mereka dikarenakan mereka telah merusak rumah milik Kumoko, dan juga sebagai bentuk pertahanan diri, kata Kumoko. Tapi di animenya, Kumoko masih berada dalam wujud Zoa Ere ketika pertemuan pertamanya dengan Ronan. Evolusi selanjutnya adalah evolusi Jana Horowa, yaitu evolusi yang didapatkan oleh Kumoko setelah dia berhasil mengalahkan Arc Taratek yang dikirim oleh Queen Taratek untuk membunuh Kumoko. Di saat itu Kumoko hampir mati dikarenakan dia bertarung melawan pasukan Arc Taratek dan Puppet Taratek. Lalu di saat terakhir Kumoko mengerahkan kekuatan penuh mata iblisnya untuk membunuh satu Arc Taratek, sehingga Kumoko dapat naik level dan memulihkan dirinya. Lalu dia mengikut satu Arc Taratek dan membawanya ke lapisan tengah untuk dapat dimakan oleh Kumoko ketika dia hendak berevolusi menjadi Jana Horowa. Biasanya ketika Kumoko berevolusi dia akan tertidur, tapi berkat efek dari slot yaitu Exhausted Nullification, Kumoko dapat berevolusi tanpa harus tertidur dan akhirnya dia berevolusi menjadi Jana Horowa, sebuah monster legendaris yang memiliki keabadian. Juga dia mendapatkan skill yaitu skill Immortality dan gelar Champion. Setelah Kumoko berevolusi menjadi Jana Horowa, Di langsung memberikan selamat kepada Kumoko dikarenakan Kumoko telah menjadi satu-satunya makhluk di sistem yang menjadi Jana Horowa dan mendapatkan keabadian. Di juga menjelaskan kenapa Kumoko dapat berubah menjadi satu-satunya spesies yang dapat berubah menjadi Jana Horowa. Dia mengatakan jika membutuhkan dua evolusi dari spesies Zoa Ere yang memiliki kemampuan korosi, tapi tidak memiliki kekebalan terhadap korosi. Jadi monster laba-laba lain yang berevolusi menjadi spesies Zoa Ere akan mati ketika mereka menggunakan serangan korosi. Sebelum Kumoko berevolusi menjadi Zoa Ere, dia sudah memiliki kekebalan terhadap korosi. Hal itu berkat gelar Gross Feeder milik Kumoko yang memberikan skill kekebalan terhadap korosi level 1, dan ditambah Aerogram yang dimakan oleh Kumoko yang membuat kekebalan terhadap korosi milik Kumoko naik level. Jadi ketika Kumoko menggunakan serangan korosi, dia tak akan mati dan hanya akan kehilangan sabitnya dan sedikit SP miliknya. Selanjutnya Kumoko akan berevolusi menjadi Arachne, seekor monster laba-laba yang memiliki badan manusia. Syarat untuk dapat berevolusi menjadi Arachne juga cukup sulit, yaitu monster laba-laba ukuran kecil atau medium, memiliki level minimal 50 dan memiliki skill kesombongan. Kumoko pertama kali mengetahui evolusi Arachne ketika Kumoko melihat pohon evolusi monster laba-laba melalui skill kebijaksanaan yang diberikan oleh Di. Evolusi Arachne ini dikatakan sebagai evolusi yang spesial, di mana evolusi ini tidak ditunjukkan di pohon evolusi dan merupakan evolusi khusus untuk monster laba-laba kecil atau medium. Ketika peperangan Kumoko di kota Sariala, Raja Iblis Arial datang untuk membunuh Kumoko. Dia mencoba untuk membunuh Kumoko dengan menggunakan sihir Abyss, sihir yang dapat menghancurkan jiwa dan membuat mereka tidak dapat bereinkarnasi lagi. Saat Kumoko terkena sihir milik Raja Iblis, Kumoko memindahkan jiwanya ke telur yang telah Kumoko siapkan di labirin besar Eldo dan membuatnya terlahir kembali. Di saat Kumoko dilahirkan kembali dari telur itu, Kumoko mendapatkan pilihan evolusi ketika dia mencapai level 50. Dan di waktu itu pula Guilo datang menemui Kumoko dan menjelaskan kenapa Guilo menteleportasikan Ariel ke tempat Kumoko.
Guilo mengatakan jika Ariel adalah teman lama Guilo dan memutuskan untuk membantunya sekali sambil memberikan Kumoko mayat naga tanah yang bertarung melawan Ariel demi Kumoko. Kumoko mengambil mayat naga tanah tersebut dan memakannya untuk membantu evolusinya menjadi Arachne. Setelah Kumoko berevolusi, Kumoko melihat statusnya dan perubahan yang terjadi setelah Kumoko berevolusi menjadi Arachne. Lalu dia kembali ke kota Sariela, ke tempat Raja Iblis berada. Ketika itu, dia melihat Merezovic yang dihajar habis-habisan oleh para elf. Kumoko menghajar para elf itu dan menyembuhkan Merezovic, yang waktu itu telah dirubah menjadi vampir oleh Sofia, yang membuat Kumoko harus berhadapan dengan Potimas. Di tengah pertarungan antara Potimas dan Kumoko, tiba-tiba Ariel muncul di hadapan mereka berdua. Lalu dia menawarkan kepada Kumoko untuk melakukan gencatan senjata, karena Ariel sudah tidak memiliki cara lagi untuk dapat membunuh Kumoko. Dikarenakan Kumoko terus-menerus kembali dari kematian dan menjadi lebih kuat. Meskipun Ariel telah menggunakan sihir Abyss untuk membunuh Kumoko, jadi Ariel memutuskan untuk menjadikan Kumoko sebagai sekutunya jika Ariel tidak bisa membunuhnya. Evolusi paling akhir saat ini adalah evolusi Dewa Shiraori. Dia mendapatkan evolusi ini setelah Kumoko memakan bom DMA dalam keadaan panik ketika bom itu akan segera meledak. Kekuatan ledakannya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan satu benua. Setelah ketika Kumoko berhasil memakan bom DMA tersebut, dia berhasil melampaui batas dari sistem dan berevolusi menjadi dewa, yang prosesnya membutuhkan waktu 47 hari. Setelah Kumoko berhasil menjadi dewa, dia memberikan selamat kepada Kumoko dikarenakan Kumoko telah berhasil memasuki domain para dewa, dan sekaligus memberikan nama kepada Kumoko yaitu Shiraori. Setelah Shiraori bangun dari evolusinya, dia melihat bahwa dirinya sedang dikelilingi oleh semacam dinding putih yang mirip seperti kepompong. Lalu Shiraori memukul kepompong itu dan kepompong itu rusak dari luar. Dan ketika itu dia melihat Raja Iblis Ariel yang menatap Shiraori dengan wajah bingung. Lalu Shiraori melihat perubahan apa yang terjadi pada dirinya. Dan dia terkejut ketika dia melihat kaki laba-labanya telah menghilang dan berganti menjadi kaki manusia. Setelah itu Shiraori mencoba untuk berdiri tapi dia terus-menerus jatuh, yang membuat Ariel menjadi khawatir. Lalu Shiraori menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan satupun skill yang dia miliki. Hal itu dikarenakan cara tidak biasa Shiraori dalam melampaui sistem. Willow memperkirakan bahwa setidaknya membutuhkan waktu sekitar 100 tahun bagi Shiraori untuk dapat menggunakan kekuatan dewanya. Sekitar 2 tahun setelah Shiraori berevolusi menjadi dewa, Shiraori mulai dapat menggunakan kekuatan dewa miliknya walau cuma sedikit. Ketika dia menyelamatkan Sofia yang akan jatuh bersama dengan Rod yang saat itu dalam keadaan mengamuk. Ketika pertemuan kedua antara Shiraori dan Rod, Shiraori sudah dapat menggunakan kekuatan dewa miliknya walau cuma sedikit, tapi itu sudah cukup untuk mengalahkan Rod. Buat tambahan, Shiraori merupakan orang yang bertanggung jawab menyadarkan Rod ketika dia berada dalam roda urat miliknya, yang membuat Rod melihat Shiraori bukan cuma sebagai gurunya, tapi juga sebagai penyelamatnya. Baiklah, sekian video kali ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.